Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hidupku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan hendaku. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Janji Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Allah. Dalam 1 8 ayat 3. Hidup ini datang dari Tuhan. Mari kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hidupku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Amin, haleluya.
Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap jiwaku alali ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar izinkanlah kami mau dengarkan firman-Mu, mau baca firman-Mu. Firman-Mu sebagai makanan rohani hidup kami Bapa. Dan kedua, sebagai bukti kami cinta firman-Mu, kami cinta Engkau Yesus. Sebab kami diciptakan oleh Tuhan Yesus, kami dipelihara oleh Tuhan Yesus, dan kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami belajar mengerti akan firman-Mu, belajar mengerti akan kebenaran-Mu, supaya kami dituntun, dipimpin, diproses, dibentuk, supaya kami hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Karena suatu hari kala dunia lenyap Tuhan, Engkau akan angkat kami masuk di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Ampuni segala dosa kami, ampun segala kesalahan kelemahan kami Tuhan, dosa, kelalaian, kealpaan kami, ada yang tidak berkenan, ampun Tuhan, ampun. Roh Kudus kami tuntun, Roh Kudus pimpin hidup kami, jaga tubuh jiwa roh kami, supaya senantiasa kami hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita pada Rabu malam ini tanggal 9 Maret 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita ada di muka bumi ini, itu semua karena Tuhan. Dari sejak bayi, Tuhan pelihara hidup kita sampai kita besar, sampai kita dewasa, dan sudah memasuki usia-usia lansia. Saya sudah memasuki usia lansia. Saya bersyukur kepada Tuhan, supaya hidup kita yang sisa ini, saya tidak mau pergunakan hidup untuk daging. Karena sudah cukup Bapak Ibu. Sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Kita hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Sudah banyak kita ikuti perkara-perkara daging. Sudah banyak kita ikutin perkara-perkara manusia. Sudah cukup, saat ini waktunya kita ikuti maunya Tuhan. Udah waktunya kita ikuti perkara-perkara yang datang dari Tuhan. Sudah waktunya kita ikuti hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan maha baik, Dia maha sempurna kasih-Nya. Dia berjanji, Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah berkorban untuk kita semua. Dan segala kutuk dosa kita sudah diampuni. Segala kesalahan kejahatan kita, harusnya kita menerima upah dosa kita maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan Yesus luar biasa. Dia rela mati buat kita. Dia bangkit untuk kita dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan janji Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan oleh karena itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan apapun keadaannya. Tetap komitmen kita. Kita mau cinta Tuhan. Sebab Tuhan berfirman tadi dalam Amsal Sulaiman 8 ayat 17. Aku mengasihi orang mengasihi aku. Aku di sini adalah Tuhan, ya. A, huruf besar. Tuhan mengasihi orang yang mencintai Tuhan. Saya sendiri mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya disiplin. Persiapan untuk baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan.
Saya persiapan menyanyi, saya tanya Tuhan, Tuhan, lagu apa yang saya harus nyanyikan? Ayat firman Tuhan sampaikan semua, minta sama Tuhan supaya kita semua, Bapak Ibu Saudara semua, kita adalah saudara-saudara semua, supaya kita mau cinta Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dan orang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Dan bukti nyata, setiap orang berjumpa dengan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Setiap persoalan kita, Tuhan akan tolong kita. Karena kita ini hidup di miliknya Tuhan. So, bumi milik Tuhan. Hidup milik Tuhan. Semuanya, oksigen kita hidup milik Tuhan. Dari mana kita yang bisa ciptakan? Gak ada. Semua berasal dari Tuhan. Oleh itu sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur hanya kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kemarin kita baca kitab Kolose sudah selesai oleh kemurahan Tuhan. Dan malam ini kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika pasal 1 dari ayat 1 sampai 10. Cukup singkat saudara ya, karena memang hanya 10 ayat 1 Tesalonika pasal 1. Puji Tuhan, terus kita mau setia kepada Tuhan sebelum kita tidur. Pokoknya kalau malam hari kita rutin baca perjanjian baru. Kalau pagi hari kita rutin, Bapak Ibu, selain saya bacakan di sini ya, Bapak Ibu tolong tetap baca firman Tuhan pribadi-pribadi ya. Saya pribadi tetap baca sama Tuhan sebelum tidur, baca, bangun tidur, baca, semua. Pokoknya kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita nggak cinta sama Tuhan, mau cinta apa? Cinta uang. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Uang itu diberkati sama Tuhan hanya untuk kita hidup. Dan hidup ini dari Tuhan harus kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau baca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berharap Allah kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10 yang terakhir. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita sudah dengar. Kita renungkan firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika dari ayat 1 sampai 10. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Marilah selalu saya katakan, mari kita mau selalu rajin baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Karena apa? Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia sama Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kasihnya Tuhan sempurna. Tadi saya mau bersaksi saudara ya, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini, banyak petir-petir suara saudara. Saudara saya mau hujan. Saya jujur mohon maaf, kalau suasana hujan mengganggu suasana, sehingga saya tidak bisa konsen, terganggu. Suara petir, suara air ya itu pasti mengganggu suasana, sehingga nanti Bapak Ibu dengarnya berisik. Tapi saya berdoa selalu kepada Tuhan. Buktinya saudara dengarkan, semua selama ini saya selalu dengan keadaan tidak ada suara petir, tidak ada suara hujan. Karena apa? Saya berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong tadi suara petir, tolong kami hamba-Mu mau baca firman Tuhan supaya tidak terganggu Tuhan. Seringkali itu saya lakukan itu. Saya dalam perjalanan juga selesai pelayanan, seringkali kalau
naik mobil atau setir kalau ada pelayanan hujan, selalu saya berdoa Tuhan, atau kadang-kadang saya jalan kaki ya, saya kena ada gerimis-gerimis hujan, sebelum sampai rumah saya berdoa, Tuhan tolong sampaikan di rumah, kalau bisa jangan hujan dulu ya Tuhan, nanti setelah sampai rumah hujan. Itu didengar sama Tuhan. Oh dahsyat Tuhan Yesus, saudara, dahsyat. Di waktu hujan-hujan mau saya berdoa, gerimisnya berhenti, saudara. Benar. Begitu sampai rumah baru boleh hujan. Coba, itu Tuhan Yesus yang kita sembah, hidup seperti saat ini. Tadi sudah suara petir-petir tuh. Waduh, suara petir ini kenceng. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sebentar kami hamba menyampaikan firman Tuhan. Ya, supaya direkam dulu. Setelah direkam nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Tolong Bapak, kalau ada suara hujan kenceng-kenceng akan terganggu. Suara petir, suara hujan kan kenceng terus sekali. Tapi berdoa kepada Tuhan, berhenti sekarang. Tidak ada suara petir apapun kan. Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dia hidup. Luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Untuk itu ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Seperti di ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Ini penting. Kita sebagai anak Tuhan jangan hanya bisa ngomel, jangan hanya bisa komplain, berkeluh kesah, terus tidak pernah bersyukur. Salah total. Kita sebagai anak Tuhan bersyukur saudara bisa hidup sampai detik ini, biarpun saudara hidup sederhana, mungkin perekonomian lagi susah, gak ada masalah. Kita cinta Yesus bukan masalah ekonomi. Tuhan sudah selamatkan kita, nanti kita pindah tempat di surga buat selama-lamanya. Atau mari selama kita hidup jangan egois. Kita hidup untuk Tuhan. Hidup ini dari Tuhan, kita pergunakan untuk Tuhan. Dengan yang pertama ucap syukur kepada Allah. Semua karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita mengucap syukur, tingkatkan iman kita. Seperti ayat ketiga, sebab kami selalu mengingatkan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Mari saudara, kita harus membangun iman dan cinta kasih kita. Dan apa? Ketekunan kita, seperti di ayat ketiga. Sebab kami selalu mengingatkan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Berarti ada 3 hal, yaitu iman, kasih, ketekunan, bicara kesetiaan. Mari kita bangun iman kita di dalam firman Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 demikian firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi imam timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita rajin baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan, kita mau setia. Dengan demikian kita membangun iman kita. Seperti saya hari ini, saya baca firman Tuhan dan saya imani firman Tuhan seperti saya tadi. Suasana petir mau hujan, sudah mulai saya gerimis-gerimis. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kalau bisa jangan ada petir, jangan hujan. Selesai saya menyampaikan firman Tuhan, boleh hujan. Ternyata sekarang berhenti. Di sini mendorong saya, iman saya makin mantap kepada Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Matius 21-22. Apa saja yang kami minta dengan iman, kamu akan menerimanya. Saya katakan tadi, dengan iman Tuhan tidak akan hujan Tuhan. Saya percaya tidak akan hujan. Oleh karena Bapa kita Yesus luar biasa. Terbukti sekarang cerah, tidak hujan. Nanti mungkin akan hujan selesai saya baca firman Tuhan. Ini membuktikan saya membangun iman saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Makin cinta Tuhan dan makin mau setia. Ketekunan pengharapan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena apa? Yang berikutnya, yang terakhir, ayat 10 saudara. Asal kita iman sama Tuhan, kasih kesetiaan kita, ada upah besar surga, yaitu di ayat 10. Untuk menantikan apa? Kedatangan Anda dari surga, yaitu janji Tuhan, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Saya kasih ayat penutup, Filipi pasal 3 ayat 20. Apa janji Tuhan? Kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam surga, dari juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Mari itu kita bangun iman kita kepada Yesus, cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita. Jangan kita pengaruhi dunia. Dunia sudah akan lenyap saudara. Dunia ini bikin kacau kita, tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Iman kita hanya kepada Dia Yesus. Dan kesetiaan kita kepada Yesus, maka janji Tuhan surga buat selama-lamanya. Mari saudara, kita mencintai Yesus sesuai dengan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segala hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku lakukan dengan setia sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Hidupku untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ingat 3 hal yang saya sampaikan, yaitu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, jaga iman kita, cinta kasih kepada Tuhan, dan kesetiaan ketekunan kita, karena di dalamnya janji Tuhan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.